Mengapa dunia mengabaikan ini? Kita diberitahu bahwa Afghanistan adalah gurun yang tandus. Itu bohong. Film dokumenter ini adalah tentang apa yang mereka tidak ingin Anda lihat. Kita berbicara tentang danau yang begitu biru, hingga terlihat palsu, benteng yang dipahat oleh Alejandro Magno, dan olahraga yang dimainkan dengan, ya, Anda akan lihat sendiri. Ini bukan laporan berita. Ini adalah perjalanan ke jantung sebuah peradaban. Kita akan menemukan Afghanistan yang sejati, tersembunyi di depan mata, dan rahasia yang kita temukan di dalam Masjid Biru, paling tidak mengejutkan. Ketika Anda meninggalkan hiruk-pikuk kota, dunia berubah. Udara menjadi tipis, langit membesar, dan keheningan terus terang memekakkan telinga. Perjalanan kita menuju Afghanistan yang tersembunyi dimulai di dataran tinggi tengah di Provinsi Bamiyan. Ini adalah tempat legenda, tempat yang diukir oleh alam dan ditandai oleh tangan manusia. Ini adalah tanah di mana bumi itu sendiri tampaknya menceritakan kisah, di mana setiap reruntuhan memiliki nama dan setiap lembah memiliki rahasia. Ini bukanlah Afghanistan yang Anda harapkan. Ini adalah yang telah menunggu tersembunyi di depan mata. Perjalanan kita dimulai tepat di pusat negara, di cekungan dataran tinggi yang dikelilingi oleh puncak Hindu Kush yang tertutup salju. Inilah Bamiyan. Selama berabad-abad, ini adalah perhentian penting di jalur sutra, persimpangan bagi pedagang, biarawan, dan tentara. Namun hari ini adalah tempat dengan keindahan yang mendalam dan damai. Udara di sini tipis dan segar, dan matahari sangat terik. Perhentian pertama, bagaimanapun, tidak tampak seperti milik planet ini. Kita telah tiba di Taman Nasional Ban-e-Amir, dan segera Anda melihatnya. Terlihat palsu, terlihat seperti seseorang telah mengambil foto ngarai berbatu, tandus, dan berdebu, lalu secara digital melukis warna biru yang paling mustahil dan bersemangat yang pernah Anda lihat. Tetapi ini nyata. Ini adalah taman nasional pertama dan satu-satunya di Afghanistan. Rangkaian 6 danau berwarna biru yang mustahil dihubungkan oleh air terjun dan terletak di depan tebing batu berwarna merah cerah. Ini adalah oasis surrealistik. Apa yang tidak diberitahukan kepada Anda adalah bahwa warna ini tidak berasal dari filter dan tidak berasal dari langit. Warna ini berasal dari air itu sendiri. Air lelehan salju dari pegunungan sangat kaya akan mineral, terutama kalsium karbonat. Air yang kaya mineral ini membangun bendungan travertin alami lapis demi lapis selama ribuan tahun. Bendungan inilah yang menahan air, menciptakan danau-danau. Ini adalah keajaiban geologis, sebuah proses yang begitu lambat dan begitu sempurna hingga membuat pikiran tercengang. Tetapi penduduk setempat akan menceritakan kisah yang berbeda. Mereka tidak berbicara tentang travertin. Mereka berbicara tentang Imam Ali, sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Menurut legenda, pasukan Ali melewati padang gurun ini, kehausan dan putus asa mencari air. Dia memukul tebing dengan pedangnya, dan dalam satu malam, ke-6 danau ini menyembur keluar untuk menyelamatkan anak buahnya. Setiap danau memiliki nama, yang terbesar adalah Ban-e-Zulfikar, Danau Pedang, yang lain adalah Ban-e-Haibar, Danau Kemegahan. Bagi seorang pengunjung, tempat ini adalah tentang kedamaian murni. Anda akan melihat keluarga lokal yang telah berkendara selama berjam-jam, piknik di tepi pantai. Aktivitas paling populer dan pemandangan yang benar-benar aneh adalah mendayung melintasi air safir dengan perahu pedal berbentuk angsa yang mewah. Di lanskap terpencil dan kasar ini, perahu angsa kuning cerah adalah hal terakhir yang Anda harapkan. Akomodasi di sini sederhana. Anda tidak akan menemukan hotel bintang 5 manapun. Yang akan Anda temukan adalah wisma bata lumpur sederhana yang dikelola oleh keluarga lokal, menawarkan selimut di lantai dan pemandangan yang akan menelan biaya ribuan dolar di tempat lain. Spesialisasi lokal, ikan trout yang baru ditangkap dari danau, dipanggang di atas api unggun kecil di tepi pantai, dan dibumbui dengan bumbu pegunungan. Saat matahari terbenam, danau berubah dari safir menjadi zamrud tua, dan keheningan hanya terganggu oleh angin. Namun kedamaian ini baru dan rapuh. Hanya dengan berkendara sebentar, kita menemukan jenis keheningan yang berbeda, yang lebih berat. Keheningan yang berbicara tentang kehilangan besar. Kita berada di lembah utama Bamiyan, berdiri di depan Ceruk Buddha Bamiyan.
Tetapi Buddha-Buddha itu telah tiada. Yang tersisa hanyalah 2 lubang kosong besar yang diukir di tebing, seperti jejak kaki raksasa dari dewa yang hilang. Skala ini hampir tidak mungkin dipahami. Satu ceruk memiliki tinggi lebih dari 180 kaki. Yang lainnya memiliki tinggi 125 kaki. Selama 1.500 tahun, 2 patung Buddha berdiri terbesar di dunia menjaga lembah ini. Patung-patung itu diukir pada abad ke-6 ketika lembah ini merupakan pusat Buddhisme yang makmur. Patung-patung itu adalah ikon jalur sutra. Biksu, pedagang, dan peziarah dari tempat sejauh Tiongkok dan India berhenti di sini, mengagumi ukuran dan keindahan mereka dicat dengan warna-warna cerah dan emas. Mereka selamat dari gerombolan Genghis Khan, tetapi mereka tidak dapat bertahan dari tahun 2001. Dalam sebuah tindakan yang mengejutkan dunia, patung-patung itu dihancurkan. Angin kini bergema melalui ruang-ruang kosong, sebuah suara yang rendah dan suram. Tetapi apa yang sering diabaikan adalah apa yang mengelilingi ceruk-ceruk itu. Seluruh tebing dipenuhi dengan lebih dari 1.000 gua biksu. Saat Anda memanjat ke gua-gua ini, Anda melangkah mundur dalam waktu. Di dalamnya, dalam kegelapan yang sejuk, Anda masih dapat melihat mural-mural pudar di dinding plester. Lukisan makhluk surgawi, pemandangan dari teks-teks Buddha, warna-warna mereka, biru lapis lazuli, merah mineral, masih hidup setelah berabad-abad. UNESCO dan tim-tim dari seluruh dunia ada di sini, bekerja untuk menstabilkan ceruk-ceruk yang rapuh dan membuat katalog fragmen-fragmen patung. Terkadang pada peringatan khusus, mereka memproyeksikan kembali Buddha-Buddha itu ke rumah-rumah kosong mereka dengan laser yang kuat. Itu adalah pemandangan yang menyeramkan, indah, dan menyayat hati. Penduduk setempat berbisik bahwa selama hujan monsun, ceruk-ceruk itu menangis saat air mengalir ke bawah gua-gua mata yang kosong. Dari dasar lembah, mata kita tertuju ke atas. Di ketinggian, bertengger seperti tulang punggung naga, di tebing merah tua, terletak reruntuhan Shahr-e-Zahak, atau lebih dikenal sebagai Kota Merah. Ini bukan untuk orang yang lemah hati, pendakiannya curam dan berbahaya, mendaki di atas batu-batu lepas dan tonjolan sempit. Tidak ada pegangan tangan di sini. Imbalan Anda adalah pemandangan dan rasa isolasi yang lengkap. Kota benteng berusia 1.500 tahun ini menjaga pintu masuk timur ke lembah Bamiyan. Dinding, menara, dan rumah-rumahnya terbuat dari bata lumpur merah yang sama dengan tebing, membuatnya hampir tidak terlihat dari kejauhan. Itu adalah kamuflase alami yang sempurna. Ini adalah benteng Zoroaster jauh sebelum menjadi benteng, tetapi benteng ini berakhir dengan tragis. Pada tahun 1221, tentara Genghis Khan tiba. Pengepungan itu panjang dan brutal. Kota Merah bertahan. Tetapi, seperti yang diceritakan legenda di sini, benteng itu tidak direbut dengan paksa. Benteng itu direbut melalui pengkhianatan. Sebuah cerita lokal menceritakan bahwa seorang ratu marah pada ayahnya menunjukkan kepada bangsa Mongol sebuah lorong air rahasia ke benteng. Bangsa Mongol menyerbu gerbang dan dalam kemarahan mereka, Genghis Khan yang cucunya sendiri telah tewas dalam pengepungan, memerintahkan agar tidak ada makhluk hidup yang diampuni. Mereka tidak meninggalkan apapun yang berdiri tegak. Anda dapat merasakan sejarah itu di angin. Pemandangan panorama lembah sangat menakjubkan. Tetapi ada beban di sini. Penduduk setempat mengatakan bahwa hantu para pembelanya masih menjaga menara-menara yang diterpa angin, bisikan mereka hilang dalam suara angin. Lembah ini penuh dengan tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat dengan nama yang menceritakan kisahnya sendiri. Tidak jauh dari situ terletak reruntuhan lain, Shahr-e-Golhola, yang diterjemahkan secara menyeramkan sebagai kota jeritan.
Ini adalah benteng pertahanan terakhir Goryeo melawan bangsa Mongol dalam kampanye berdarah yang sama pada tahun 1221. Ketika Kota Merah jatuh, benteng di puncak bukit ini adalah tempat perlindungan terakhir. Bangsa Mongol mengepung dan pertahanannya putus asa. Tetapi ketika akhirnya jatuh, kehancurannya begitu total sehingga dikatakan bahwa jeritan penduduknya bergema di seluruh lembah, memberikan tempat itu namanya untuk selamanya. Hari ini, benteng yang runtuh di puncak bukit menyatu dengan puncak Hindu Kush. Itu adalah siluet yang menghantui dan sinematik. Terutama saat matahari terbenam. Dinding-dindingnya adalah gigi-gigi yang bergerigi dan patah di langit. Ini adalah tempat populer bagi keluarga lokal untuk piknik, kontras yang aneh, dan gigih dari kehidupan baru terhadap kenangan lama yang gelap. Tetapi, seperti begitu banyak tempat di Afghanistan, kota ini memiliki rahasia. Sebuah legenda lokal mengklaim bahwa terowongan tersembunyi mengarah dari perbendaharaan benteng ke lembah dan ke gua yang jauh. Sebuah terowongan, kata mereka, yang masih dipenuhi dengan harta Buddha yang terkubur dan emas Goryeo dari para penguasa kota, disembunyikan pada saat-saat terakhir sebelum keruntuhan. Para pemburu harta karun telah mencari selama berabad-abad. Mereka tidak menemukan apa-apa, tetapi kisahnya tetap ada. Tempat paling aneh di Bamiyan, bagaimanapun, mungkin berada tidak jauh di sebelah barat. Ini adalah Darya Ajdahar, lembah naga. Ngarai berkabut ini berisi apa yang terlihat persis seperti naga. Melilit lembah sejauh beberapa mil adalah formasi batuan besar dan berkelok-kelok yang menyerupai persis tulang dan sisik membatu dari binatang mitos. Mitos itu kuat dan setiap anak di Bamiyan mengetahuinya. Seekor naga yang mengerikan hidup di lembah ini, meneror penduduk desa, menuntut upeti makanan dan ternak. Orang-orang berdoa untuk seorang pahlawan. Akhirnya Imam Ali, pahlawan danau yang sama, datang. Dia menghadapi binatang itu dan setelah pertempuran besar membunuh naga itu dengan pedangnya. Tubuhnya berubah menjadi batu, pengingat permanen akan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Sains tentu saja mengatakan sesuatu yang berbeda. Itu lebih banyak travertin, endapan mineral yang sama dari danau, diukir oleh sungai purba, tetapi berdiri di sana dengan sarang elang bertengger di sisik naga dan bunga liar bermekaran dalam kabut, jauh lebih mudah untuk percaya pada naga. Perhentian terakhir kita di wilayah ini menunjukkan teknik murni masa lalu dan kerentanannya. Inilah Chahel Burj, benteng 40 menara. Ini bukan hanya reruntuhan, ini adalah sekelompok benteng abad pertengahan dengan menara pengawas Goryeo dari 900 tahun yang lalu secara harfiah terkikis di tebing. Menara-menara ini dibangun untuk mengawasi rute perdagangan, penjaga senyap yang mengamati setiap pasukan atau karavan bandit. Menara-menara itu juga dirusak oleh bangsa Mongol, tetapi tetap bertahan, berpegangan pada batu. Mereka menghadap kebun apel yang damai, yang diberi makan oleh air lelehan gletser yang sama, yang memberi makan benteng-benteng tersebut. Apa yang tersembunyi di sini? Di dalam beberapa menara yang paling terlindungi, para arkeolog menemukan puisi cinta yang diukir dalam kaligrafi Kufich, menceritakan kisah romansa terlarang seorang sultan. Itu adalah sentuhan kemanusiaan di tempat yang dibangun untuk perang. Dataran tinggi adalah tempat dengan keindahan yang mendalam dan bekas luka yang dalam dan tidak tersembuhkan. Tetapi kisah Afghanistan adalah kisah tentang kekaisaran. Untuk menemukan bab berikutnya, kita harus melakukan perjalanan ke barat. Perjalanan ke barat panjang, pemandangan berubah dari bebatuan dataran tinggi menjadi hamparan yang bergelombang dan lebih kering, tanah perbukitan berwarna hijau pistachio, dan cakrawala yang tak berujung. Kita menuju ke Herat, permata Afghanistan Barat. Selama berabad-abad, kota ini adalah ibu kota budaya dunia, menyaingi Florence atau Venesia selama Renaissance. Itu adalah kota para penyair, pelukis, arsitek, dan cendekiawan. Dan Anda masih bisa melihat tulang-tulang kebesaran itu. Hal pertama yang Anda lihat mendominasi kota adalah benteng Herat. Ini bukanlah bangunan yang halus, ini adalah benteng bata lumpur yang menjulang tinggi dan masif di singkapan berbatu yang tinggi. Itu terlihat seperti istana pasir yang dibangun oleh raksasa.
Itu juga dikenal sebagai Benteng Alejandro karena dia membangun benteng pertama di tempat yang sama ini sekitar 330 sebelum era umum. Setelah menaklukkan kota, benteng itu telah dibangun kembali lebih dari 20 kali sejak saat itu oleh setiap kekaisaran yang lewat, Ghorid, Timurid, Mughal. Apa yang dipegang tempat ini adalah sejarah. Benteng ini telah menahan 17 pengepungan yang berbeda. Singkatnya, dinding-dinding ini telah melihat semuanya. Berjalan di sepanjang temboknya saat matahari terbenam adalah aktivitas wajib bagi setiap pengunjung. Bazar-bazar kuno kota terbentang di bawah Anda. Udara panas dan berdebu berbau kapulaga dan jintan dari pasar rempah-rempah. Anda dapat melihat seluruh kota dan pandangan Anda tertuju pada menara-menara yang menembus cakrawala. Di dalamnya, itu adalah labirin halaman, menara, dan barak dengan museum baru. Tetapi kisah yang bertahan adalah tentang ruang rahasia jauh di dalam fondasi, di mana para penguasa Timurid konon menyembunyikan peta emas yang menunjukkan lokasi kota-kota jalur sutra lain yang hilang. Dari tembok benteng, Anda dapat melihat jantung kota, sentuhan biru cerah. Inilah Masjid Jumat atau Masjid Agung Herat. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu bangunan terindah di bumi. Itu adalah mahakarya ubin biru kobalt. Bukan hanya biru, itu adalah setiap warna biru, dari biru laut tua hingga pirus cerah. Pola arabesk yang rumit, pusaran kaligrafi, itu seperti kaleidoskop yang bisa Anda masuki. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1200 era umum oleh dinasti Ghorid, tetapi kaum Timurid pada abad ke-15 yang menyempurnakannya, menutupinya dengan ubin yang menakjubkan ini. Mereka mengatakan bahwa masjid ini memiliki setara dengan lebih dari 400 menara ubin. Sebuah fakta gila yang tidak diketahui banyak orang, ubin itu bukan hanya pola, banyak dari ubin itu mengkodekan puisi sufi tentang cinta dan ketuhanan. Dan ada kisah tentang mihrab tersembunyi, ceruk doa, yang dibangun oleh seorang arsitek tunarungu yang merancangnya untuk memperkuat dan membisikkan doa kepada mereka yang tidak dapat mendengar. Berada di halaman tengah pada hari Jumat bersama ribuan jamaah adalah pengalaman yang kuat. Seorang pengunjung harus tentu saja melepaskan sepatu mereka dan wanita diberi cador untuk dipakai. Keramah tamahan segera terjadi. Penduduk setempat sering mendekat bukan untuk menjual apapun kepada Anda, tetapi hanya untuk melatih bahasa Inggris mereka dan menyambut Anda. Herat adalah kota seni, dan kota itu diperintah oleh seorang wanita seni, Ratu Gauhar Shad. Warisannya ada di mana-mana, tetapi juga rusak. Kita mengunjungi kompleks dan menara Musala. Hari ini, itu sebagian besar adalah reruntuhan, tapi reruntuhan yang luar biasa. 5 menara yang menjulang, beberapa awalnya setinggi lebih dari 180 kaki, menjulang dari tanah, ditutupi dengan apa yang tersisa dari ubin berkaca pirus mereka yang menakjubkan. Prasasti puitis menyelimuti mereka. Mereka berdiri di kebun mawar liar. Ini dulunya adalah kompleks besar, sebuah masjid, sekolah, perpustakaan, semuanya ditugaskan oleh Ratu Gauhar Shad pada abad ke-15. Dia adalah salah satu pelindung seni paling kuat dalam sejarah. Kompleks itu sebagian besar dihancurkan pada abad ke-19, tetapi menara-menara itu tetap ada. Legenda lokal mengatakan bahwa hantu sang ratu masih berkeliaran di taman, mendanai para cendekiawan dalam mimpi mereka. Penduduk setempat meninggalkan persembahan gula dan kacang di dasar menara saat fajar. Di dekatnya terletak makamnya, Mausoleum Gauhar Shad. Itu adalah kubah Timurid yang elegan, terletak di taman yang ditanami kembali. Pekerjaan ubin di sini rumit, mekar seperti taman beku. Ini adalah makam wanita yang menciptakan puncak budaya Herat. Tetapi ada rahasia di sini juga. Seorang sejarawan mengklaim telah menemukan buku hariannya, bukan di atas kertas,
tetapi diukir di dinding tempat tinggal pribadinya, merinci plot untuk memerintah sebagai permaisuri dirinya sendiri, sebuah kisah yang tidak pernah diterbitkan, dan buku harian itu, jika memang ada, hilang. Herat adalah kota mistik. Kita mengunjungi makam Jami, tempat peristirahatan penyair Sufi Persia besar, abad ke-15. Abdurrahman Jami. Itu adalah tempat yang damai, terletak di tengah kebun zaitun pistachio. Udara terasa manis, kaligrafi tampak berputar-putar seperti asap dari tempat dupa. Disinilah Jami menyusun ghazal terakhirnya, suatu bentuk puisi. Kisah ini mengatakan bahwa dia menulisnya di bawah komet, dan dalam puisi itu, dia meramalkan kejatuhan dinasti Timurid. Hanya dengan berkendara sebentar, terletak pusat mistisisme lain, kuil Khwaja Abdullah Ansari, juga dikenal sebagai Ghazar Gah. Ini adalah kompleks sufi di puncak bukit, labirin ruang berkubah dan jalan setapak yang dipagari pohon poplar. Itu adalah tempat perlindungan seorang santo abad ke-11. Ini bukan hanya museum, ini adalah pusat spiritual yang hidup. Kaum Sufi Qadiriyah masih datang ke sini untuk melakukan ritual zikr, bernyanyi dan bergerak dalam ekstasi doa. Rahasia tersembunyi di sini adalah sumur berbisik. Para penganut membisikkan rahasia dan doa mereka ke dalam sumur, percaya bahwa akustik membawa kata-kata mereka langsung ke santo di akhirat. Para penguasa Herat juga tahu cara bersantai. Takhte Safar adalah taman rekreasi abad ke-14 di atas bukit yang menghadap ke kota. Itu adalah serangkaian kolam dan taman bertingkat yang dirancang untuk mencerminkan langit berbintang. Sultan Baikara, seorang penguasa Timurid, membangunnya sebagai pelarian pribadinya. Hari ini itu adalah tempat yang populer untuk piknik. Keluarga membentangkan selimut, minum teh, dan makan manisan. Tetapi itu juga merupakan situs zikir sufi. Sebuah kisah aneh mengklaim bahwa Baikara mengadakan pesta mimpi di sini dengan hantu Alejandro Magno yang menginspirasi penaklukan militernya sendiri. Kita juga menemukan jembatan Pul Emalan, bentangan batu yang mengesankan dengan 22 lengkungan yang melintasi sungai berwarna hijau giok. Pohon willow melengkung di sisinya seperti kerudung. Prestasi teknik abad ke-19 ini adalah titik penyeberangan penting bagi karavan. Tetapi jembatan ini memiliki kisah hantu. Penduduk setempat mengklaim bahwa jembatan itu bergetar pada bulan purnama, dan jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda dapat mendengar derap langkah kuda para pedagang hantu yang melintas di malam hari. Tetapi, situs paling misterius di seluruh Afghanistan Barat tidak berada di Herat. Situs itu berjarak ratusan mil jauhnya di Provinsi Gor yang terpencil. Untuk mencapainya, Anda memerlukan kendaraan roda 4 yang serius, pemandu lokal, dan banyak kesabaran. Perjalanan adalah bagian dari tujuan. Kita mencari menara jam, dan kemudian Anda melihatnya. Di tengah antah berantah, jauh di dasar lembah sungai, yang dalam tempat bertemunya dua sungai, sebuah menara tunggal menjulang ke langit, tingginya 213 kaki. Itu adalah menara bata spiral, rumit, ditutupi dengan kaligrafi Kufich dan ubin pirus yang dipanggang oleh matahari. Dibangun pada abad ke-12 oleh Kekaisaran Ghorid, situs warisan dunia UNESCO ini adalah menara kuno tertinggi kedua di dunia. Tetapi mengapa menara ini ada di sini? Tidak ada kota di sekitarnya, tidak ada apa-apa, hanya gunung dan sungai. Beberapa percaya bahwa menara ini menandai lokasi ibu kota Ghorid yang hilang, Firuzku. Yang lain mengatakan bahwa menara itu dibangun di atas kota hilang Nabi Yunus. Isolasi adalah tujuannya. Itu adalah pernyataan kekuatan dan iman di tanah yang benar-benar liar. Penduduk setempat memiliki legenda yang mengatakan bahwa selama equinox musim semi, banjir di dasarnya menyanyikan ayat-ayat dari Al-Quran. Itu adalah misteri raksasa soliter yang tersembunyi dari dunia. Barat adalah tanah para penyair dan hantu, tetapi Utara adalah tanah para santo dan raja. Kita melakukan perjalanan ke utara, ke dataran berdebu dan datar yang berbatasan dengan Asia Tengah. Wilayah ini adalah jantung sejarah Afghanistan, tempat ziarah dan kekuasaan. Perhentian pertama kita adalah Mazar-i Sharif, dan Anda tidak bisa melewatkan inti dari kota ini, Masjid Biru atau Kuil Hazrat Ali. Itu menakjubkan. Itu adalah kompleks besar kubah
dan menara berwarna biru safir yang berkilauan di bawah sinar matahari utara yang terik. Pekerjaan ubinnya begitu cemerlang hingga hampir menyakitkan mata. Dan kemudian ada merpati. Ribuan dan ribuan merpati putih. Mereka berputar-putar di sekitar kuil seperti salju hidup dan penduduk setempat terus-menerus memberi mereka makan. Ini adalah salah satu situs ziarah paling penting di negara ini. Diyakini sebagai makam Ali, Khalifah Islam keempat. Bangunan saat ini berasal dari abad ke-15. Tetapi inilah masalahnya, dan itu besar. Sebagian besar dunia percaya Ali dimakamkan di Najaf, Irak. Tetapi orang-orang Afghanistan yakin dia ada di sini. Faktor mencengangkan adalah merpati. Keyakinan lokal adalah bahwa merpati manapun yang mendarat di kuil, terlepas dari warna aslinya, akan berubah menjadi putih bersih dalam waktu 40 hari. Dan inilah fakta lain. Penduduk setempat bersumpah bahwa merpati tidak pernah buang air besar di dalam kompleks kuil. Mereka melihatnya sebagai tanda perlindungan ilahi. Selama Nowruz, tahun baru Persia, ribuan peziarah datang ke sini. Sebuah legenda mengatakan bahwa pada malam itu, roh Ali menyalakan lentera masjid itu sendiri. Seorang pengunjung menemukan di sini tempat yang tidak hanya indah, tetapi juga tempat dengan iman yang intens dan hidup. Tetapi Mazar-i Sharif, betapapun pentingnya, adalah kota baru. Kota kuno berada di dekatnya, dan itu adalah tempat yang akan menulis ulang pemahaman Anda tentang sejarah. Kita berada di Balkh. Hari ini, itu adalah desa berdebu, tetapi di dunia kuno, ini adalah ibu dari kota-kota. Kita berdiri di reruntuhan Balkh. Kita dikelilingi oleh 7,5 mil dinding bata lumpur kuno dan runtuh. Dinding-dinding ini mengelilingi apa yang dulunya merupakan salah satu kota terbesar di bumi. Tempat ini berusia lebih dari 5.000 tahun. Beberapa mengatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran Zoroaster, nabi dari salah satu agama monoteistik pertama di dunia. Anda masih dapat melihat sisa-sisa altar api Zoroaster di benteng, dikelilingi oleh ladang kapas modern. Alejandro Magno tinggal di sini dan menikahi istrinya Roxana di dekatnya. Marco Polo berjalan di jalan-jalan ini dan menggambarkan istana dan kastil marmernya. Itu adalah pusat Buddhisme, Zoroastrisme, dan Islam. Tetapi pada tahun 1221, Genghis Khan datang. Dan dia melakukan apa yang paling dia kuasai. Dia meratakannya. Kehancuran itu begitu total, sehingga kota itu tidak pernah pulih. Berjalan melalui reruntuhan, Anda merasakan beban ribuan tahun itu. Ada kisah tentang lemari besi tersembunyi di bawah benteng, di mana Alejandro konon meninggalkan gulungan yang tidak dapat terbakar, yang berisi rahasia dunia. Bahkan di reruntuhan ada keindahan. Kita menemukan Masjid Hijau. Peninggalan kecil berkubah hijau di tengah bazar yang runtuh. Itu adalah penyintas abad ke-15. Salah satu dari sedikit bangunan yang tidak sepenuhnya terhapus. Tanaman merambat merebut kembali lengkungannya seperti permadani alam. Rahasia masjid ini, penduduk setempat percaya bahwa dindingnya menyembunyikan koin emas Baktria, jenis yang sama yang ditemukan di makam Tilia Tepe yang terkenal. Orang-orang telah mengikis plester selama berabad-abad mencarinya. Utara juga merupakan rumah bagi salah satu olahraga paling intens di planet ini. Kita berada di Stadion Buzkashi di luar Mazar-i Sharif. Itu adalah arena berdebu, sebenarnya hanya ladang besar, dikelilingi oleh perbukitan di mana ribuan pria bersorak. Di bawah, itu adalah kekacauan. Inilah Buzkashi, olahraga nasional. Itu diterjemahkan sebagai menarik kambing. Itu seperti polo, tetapi bolanya adalah, itu adalah bangkai kambing atau anak sapi. Dan aturannya adalah tidak banyak. Tim-tim pria di atas kuda yang disebut Capandazan berebut bangkai ini, mencoba menyeretnya melintasi garis halal. Itu cepat, itu kasar, dan menakjubkan untuk ditonton.
Penunggang kuda adalah legenda. Kuda-kuda itu luar biasa, dilatih untuk menggigit dan menendang. Apa yang diabaikan banyak orang adalah bahwa ini bukan hanya permainan, itu adalah tradisi 1000 tahun, lahir dari perselisihan suku. Para penunggang kuda akan memberitahu Anda bahwa ada kutukan 1000 tahun pada pecundang. Keyakinan yang menambah tepi putus asa pada permainan. Bagi seorang pengunjung, itu adalah tampilan keterampilan dan tradisi yang mentah, kuat, dan terkadang mengejutkan. Perhentian terakhir kita di utara adalah sesuatu yang benar-benar aneh di provinsi tetangga Samangan. Itu disebut Takht-i Rostam atau Takhta Rostam. Ini bukanlah sebuah bangunan. Itu adalah biara Buddha diukir dari batu padat punggung bukit seperti teratai batu. Itu berasal dari abad kedua dari Kekaisaran Kushan. Itu seperti Gua Ajanta yang terkenal di India, tetapi di Afghanistan. Anda menuruni tangga batu ke stupa melingkar, sebuah ruang yang dikelilingi oleh dinding tinggi, semuanya dari satu batu. Di sekitarnya terdapat gua-gua, sel meditasi untuk para biksu. Rahasia tersembunyi di sini adalah suara. Para biksu mengukir terowongan angin ke dalam batu. Ketika angin bertiup, sel-sel dipenuhi dengan dengungan rendah dan abadi. Itu adalah bantuan untuk meditasi. Bahkan hari ini, berdiri dalam kegelapan, Anda bisa mendengarnya. Tanah dengan keyakinan kuno ini adalah persimpangan jalan. Tetapi untuk menemukan bagian yang paling murni, Anda harus mendaki. Sangat tinggi. Kita menuju ke timur, dan kita menuju ke utara, ke pegunungan. Pegunungan yang sesungguhnya. Hindu Kush, Pamir, Karakoram. Ini adalah salah satu medan paling terpencil dan tidak dapat diakses di bumi. Pertama, koridor Wakhan. Ini adalah salah satu tempat paling aneh di peta. Itu adalah jalur tanah sempit sepanjang 220 mil, jari tipis Afghanistan yang menjulur untuk menyentuh Tiongkok. Itu terjepit di antara Tajikistan, Pakistan, dan Tiongkok. Seluruh wilayah ini adalah zona penyangga permainan hebat abad ke-19, kreasi politik Kekaisaran Inggris dan Rusia untuk mencegah perbatasan mereka bersentuhan. Dan untuk mengatakannya dengan lembut, itu berhasil. Itu adalah celah di antara raksasa. Lembah-lembahnya sempit, puncaknya menjulang. Kita berbicara tentang puncak setinggi 7.000 meter, lebih dari 23.000 kaki yang belum pernah didaki. Orang-orang di sini adalah Wakhi dan Kirgis. Mereka bukan Pashtun atau Tajik. Mereka adalah semi-nomaden, tinggal di gubuk batu, menggembalakan yak, dan menanam jelai di teras dataran tinggi. Hidup di sini sulit, musim dingin brutal. Tetapi keindahannya adalah itu berada di tingkat lain. Ini adalah tanah macan tutul salju. Gunung-gunung ini penuh dengan mereka. Penduduk setempat memiliki kisah yang mengatakan bahwa tentara Alejandro Magno tersesat di sini dan orang-orang Wakhi adalah keturunan langsung mereka. Ada desas-desus tentang kota-kota es abadi. Seluruh kota membeku di dalam gletser, dijaga oleh puncak-puncak yang tidak didaki ini. Dari Wakhan yang tinggi dan gersang, kita turun ke tempat yang terasa seperti benua lain. Inilah Provinsi Nuristan. Nuristan berarti tanah cahaya. Tetapi sebelum tahun 1896, tempat itu disebut Kafiristan, tanah orang kafir. Ini adalah tanah ngarai yang subur, hijau, dan tanpa jalan. Lembah-lembahnya begitu curam, sehingga konon matahari hanya mencapai dasar selama beberapa jam sehari. Orang-orang di sini berbeda. Mereka memiliki bahasa mereka sendiri, adat istiadat mereka sendiri. Mereka mengklaim sebagai keturunan Indo-Yunani. Mereka mempraktikkan agama pagan pra-Islam mereka sendiri, menyembah dewa guntur dan roh alam, sampai mereka dipaksa masuk Islam pada tahun 1890-an. Rumah-rumah di sini luar biasa. Itu adalah rumah kayu berukir, menempel di sisi tebing, dihiasi dengan pola rumit. Seluruh wilayah ditutupi oleh hutan kenari dan cedar. Apa kisah yang tidak terungkap? Penduduk setempat akan memberitahu Anda bahwa ketika konversi massal terjadi, orang pagan terakhir tidak menghancurkan berhala mereka. Mereka menyembunyikannya jauh di dalam gua-gua di pegunungan tinggi. Dan mereka mengatakan bahwa kadang-kadang, dalam lagu-lagu lama, orang masih memanggil nama-nama dewa guntur kuno. Akhirnya kita mengunjungi lembah yang terkenal karena alasan yang sangat berbeda. Lembah Panjshir. Lembah yang panjang dan sempit ini adalah luka zamrud di pegunungan. Sungai yang deras mengalir melaluinya, dan ladang-ladang hijau dengan gandum dan jagung. Pohon kenari memberikan naungan untuk piknik. Lembah ini paling tidak terkenal
itu adalah jantung perlawanan melawan Soviet dan kemudian melawan Taliban. Geografinya menjadikannya benteng alami. Tetapi itu bukan hanya benteng, itu juga peti harta karun. Lembah Panjshir adalah rumah bagi beberapa zamrud terbaik di dunia. Para penambang menggali terowongan yang dalam dan berbahaya ke dalam gunung mencari batu hijau. Lembah itu didominasi oleh ingatan akan satu orang, Ahmad Shah Massoud, Singa Panjshir. Wajahnya ada di mana-mana. Rahasia di sini adalah bahwa para pejalan kaki dan penduduk setempat yang berjalan di jalur pegunungan yang tinggi bersumpah bahwa hantunya membimbing mereka, membantu mereka menemukan gua perlawanan yang tersembunyi dan jalur aman melintasi medan yang berbahaya. Tidak jauh dari Panjshir, saat kita menuju ke ibu kota, kita melewati Ngarai Mahmud Tarzi. Ini adalah jurang tebing dan sungai yang spektakuler. Tikungan ular di jalan dengan jembatan melengkung. Itu adalah arteri perdagangan yang penting, tetapi terasa kuno, kabut menggantung di tikungan. Legenda di sini adalah bahwa Mahmud dari Ghazni, seorang sultan yang kuat, menjinakkan setan sungai yang tinggal di Ngarai ini. Dia mengukir Ngarai dengan pedangnya, membuatnya dapat dilalui oleh cendekiawan dan rempah-rempah. Kita telah melihat yang terpencil, yang kuno, dan yang liar. Sekarang kita menuju ke jantung negara modern, Kabul. Nama itu sendiri bermuatan, itu adalah kota jutaan orang, tempat yang luas, berdebu, bising, dan bersemangat. Itu adalah kota tembok ledakan dan kemacetan lalu lintas, tetapi itu juga kota taman, halaman tersembunyi, dan semangat yang tak terpatahkan. Anda hanya perlu tahu di mana mencarinya. Kita mulai di tempat yang damai. Taman Babur. Ini adalah surga Mughal bertingkat, taman bertembok yang dibangun pada abad ke-16 oleh Kaisar Babur, pendiri Kekaisaran Mughal. Itu adalah Chaharbagh klasik atau taman 4 bagian dengan saluran air mancur, dan makam marmer. Di kota sekacau Kabul, tempat ini adalah paru-paru. Baunya seperti mawar. Babur sangat menyukai taman ini sehingga dia meminta untuk dimakamkan di sini. Puisi-puisinya terukir di tablet batu di sekitar taman. Kisah ini mengatakan bahwa keinginan mati Babur adalah mata air abadi. Air mancur di sini disuplai oleh saluran air kuno dan tersembunyi, dan bahkan di tahun-tahun terkering, airnya jarang berhenti mengalir. Itu adalah tempat untuk keluarga, untuk piknik, untuk saat yang tenang. Dari mimpi yang menjadi kenyataan, kita beralih ke mimpi yang hancur. Di atas bukit yang menghadap ke kota berdiri istana Darul Aman. Itu adalah cangkang. Sebuah istana bergaya neoklasik Eropa yang megah. Kubah-kubahnya dipenuhi lubang peluru dan ledakan roket. Itu adalah simbol yang menghantui dari Afghanistan yang berbeda. Istana itu dibangun pada tahun 1920 oleh Raja Amanullah Khan. Dia adalah seorang modernis, seorang reformis. Istana ini seharusnya menjadi inti dari ibu kota barunya yang modern bergaya Eropa. Tetapi reformasinya terlalu cepat. Dia digulingkan pada tahun 1929. Istana itu tidak pernah benar-benar selesai dan menjadi sasaran dalam setiap konflik sejak saat itu. Apa yang tersembunyi di sini? Di lemari besi ruang bawah tanah, para sejarawan menemukan sisa-sisa piagam pendidikan untuk wanita dan dokumen hukum progresif yang terbakar, dihancurkan dalam pemberontakan tahun 1929. Itu adalah istana impian yang hancur. Mendominasi kota tua adalah benteng Bala Hisar. Ini adalah pusat kekuasaan yang sebenarnya. Benteng kuno ini di atas tebing berbatu yang tinggi telah menjadi pusat pertahanan Kabul selama setidaknya 1.500 tahun. Dindingnya ditandai oleh invasi berabad-abad.
Benteng itu telah bertahan menurut satu hitungan dari 17 pengepungan besar. Pemandangan dari sini menakjubkan, membentang hingga Hindu Kush. Tetapi benteng itu penuh dengan kisah-kisah gelap. Konon seorang pangeran Mughal menyembunyikan berlian besar, mata Kabul, di fondasinya. Berlian itu tidak pernah ditemukan. Itu adalah tempat kekuasaan, tetapi juga tempat akhir. Bahkan di Kabul, Anda dapat menemukan alam. Danau Karga adalah waduk seperti cermin yang dikelilingi oleh pohon poplar. Itu adalah danau buatan manusia, tempat persembunyian keamanan tinggi, di mana penduduk kota datang untuk piknik akhir pekan. Anda melihat siluet elang di atas kepala, tetapi danau itu memiliki reputasi yang aneh dan tersembunyi. Penduduk setempat mengatakan bahwa danau itu menelan kesedihan. Mereka mengatakan, jika Anda menatap air cukup lama, pantulan Anda akan digantikan oleh wajah orang yang dicintai yang hilang. Jantung Kabul yang sebenarnya, bagaimanapun, ada di pasar-pasarnya. Dan yang paling tidak biasa adalah pasar burung Kafaroshi. Ini bukanlah pasar makanan. Ini adalah labirin gang sempit, dipagari oleh ribuan kandang, semuanya hidup dengan burung penyanyi. Kenari, finch, partridge aduan. Udaranya berbau millet, serbuk gergaji, dan anehnya kebebasan. Pasar ini adalah tradisi 100 tahun dan telah tetap utuh oleh semua tahun kerusuhan. Itu adalah tempat di mana pria datang untuk memperdagangkan burung, mendengarkan nyanyian mereka, dan berbicara. Para penjual memiliki kebiasaan unik. Mereka membisikkan tawaran kepada burung dan mereka percaya bahwa burung memilih pemilik baru mereka dengan menyanyikan lagu tertentu. Itu adalah kantong absurditas yang lembut di kota yang sangat keras. Tetapi masa lalu, kota tidak pernah jauh. Kita mengunjungi Museum Ranjau Darat Omar. Ini bukanlah museum di dalam ruangan. Itu adalah taman terbuka, tetapi bunga-bunganya adalah logam bengkok. Itu adalah pameran lebih dari 20.000 bahan peledak yang dilucuti, ranjau, roket, bom tandan, semuanya dikumpulkan oleh organisasi pembersihan Ranjau Omar. Itu adalah edukasi yang mengerikan dan kuat tentang bekas luka dari 30 tahun terakhir. Kisah tersembunyi di sini adalah tentang ketahanan para pembersih ranjau, menceritakan kisah tentang ranjau bernyanyi, ranjau yang dipasang dengan lonceng atau genta oleh orang tak dikenal, sistem peringatan seni rakyat untuk memperingatkan anak-anak. Ranjau bernyanyi ini adalah bagian dari cerita rakyat lokal dan menurut para pembersih ranjau, menyelamatkan ribuan nyawa. Kita juga mengunjungi pemakaman Eropa, tempat yang aneh dan tenang. Itu dipenuhi dengan kuburan tertutup Ivy, tentara Inggris dari Perang Anglo-Afghanistan, penjelajah Rusia, dan petualang Anzac. Bunga popi bermekaran di makam para korban. Pemakaman itu dibangun oleh Inggris pada tahun 1879. Ada lebih dari 150 makam multinasional. Kisah di sini adalah tentang mawar terkutuk ditanam di makam seorang kekasih. Konon, mawar itu hanya mekar pada peringatan invasi baru. Kita berhenti di Masjid Shah-e-Doh Shamshira, Masjid Dua Pedang. Itu adalah bangunan yang indah dan tidak biasa di tepi sungai Kabul. Dengan menara kembar yang terlihat seperti pedang bersilang. Masjid itu dibangun pada tahun 1920. Legenda mengatakan bahwa pendirinya adalah seorang pejuang Arab yang datang untuk menyebarkan Islam memegang dua pedang. Sebuah legenda yang lebih aneh mengatakan bahwa pedang dalam tradisi masjid akan bertabrakan selama badai petir memanggil hujan.
Pemandangan terakhir kita di kota adalah dari Bukit Bibi Mahru. Itu adalah puncak rendah, tempat yang populer untuk berjalan-jalan dengan time liar yang mengharumkan udara. Itu memberi Anda panorama seluruh kota. Bukit itu dinamai dari seorang cantik berwajah bulan yang, menurut legenda, melompat dari bukit karena cinta yang hilang. Konon Anda masih bisa melihat siluetnya di awan saat senja. Kabul adalah kota yang menolak untuk menjadi satu hal. Itu adalah kota kehidupan. Tetapi jantung dunia Pashtun, kisah pendirian negara, terletak di selatan. Kita melakukan perjalanan ke selatan, ke padang pasir, ke tanah Kandahar dan Ghazni yang gersang dan hangat. Ini adalah tempat kelahiran Afghanistan modern, jantung budaya Pashtun. Itu adalah tempat dengan keyakinan agama yang mendalam dan tradisi kuno. Tujuan kita adalah Kandahar, kota terbesar kedua, dan di Kandahar ada satu tempat yang lebih suci daripada tempat lainnya, Kuil Jubah. Masjid yang dihormati ini, sederhananya, adalah pusat spiritual bangsa. Masjid ini menyimpan salah satu relik paling suci dalam Islam, jubah yang diyakini milik Nabi Muhammad sendiri. Ahmad Shah Durrani, pendiri Afghanistan modern, membawa jubah itu ke sini pada abad ke-18. Jubah itu disimpan dalam kotak perak di bawah kaca. Anda dapat melihat benang sutra berkilauan dalam cahaya redup. Masalahnya adalah jubah itu hampir tidak pernah ditampilkan. Jubah itu dibuka hanya pada acara-acara paling suci, seperti Idul Fitri. Diyakini bahwa jubah itu menyembuhkan orang-orang beriman yang melihatnya. Kisah yang diceritakan oleh para penjaga kuil adalah bahwa jubah itu terbang dalam mimpi para penguasa, membimbing mereka di saat krisis nasional. Kandahar adalah kota situs kuno dan misterius. Tepat di luar kota kita menemukan Chilzena, 40 langkah. Ini bukanlah bangunan, ini adalah tangga diukir langsung di permukaan tebing batu yang curam. 40 langkah curam yang mengarah ke ruang kecil. Situs ini pra-Islam. Itu mungkin adalah situs ritual Zoroaster, tempat untuk menyembah matahari. Angin melolong melalui alur kuno, tetapi takhayul lokal adalah yang menarik. Mereka mengatakan bahwa tangga itu menghitung dosa-dosa Anda. Saat Anda naik, Anda seharusnya mengakui kesalahan Anda. Mereka mengatakan bahwa jika Anda mendengarkan, Anda dapat mendengar gema ribuan pengakuan di angin. Struktur Kandahar yang paling megah untuk salat adalah Masjid Eidgah. Ini adalah lapangan salat terbuka yang luas dengan lengkungan bata lumpur masif setinggi 80 kaki. Itu adalah yang terbesar di selatan. Selama festival, seluruh ruang ini dipenuhi ribuan jamaah. Masjid ini dibangun di atas apa yang menurut penduduk setempat adalah medan perang kuno. Legenda di sini adalah bahwa ketika salat dilakukan, salat itu membungkam gema kerusuhan yang jauh. Seperti seluruh Afghanistan, Kandahar memiliki santo-santo sufi. Kita mengunjungi kuil Baba Wali, makam seorang santo, abad ke-18. Itu adalah tempat yang indah di tepi sungai Arkhandab. Dengan bendera doa berkibar tertiup angin, suara nyanyian kebaktian menyebar bersama angin. Tetapi kuil ini memiliki ritual yang sangat tidak biasa. Ritual bergulir untuk permintaan. Jika Anda memiliki keinginan yang mendalam, Anda ditutup matanya, diputar-putar, dan kemudian Anda harus berguling menuruni bukit kecil. Jika Anda berguling lurus, keinginan Anda akan dikabulkan. Jika Anda menyimpang, Anda harus mencoba lagi. Itu adalah tampilan iman yang aneh dan kuat. Dari Kandahar, kita melakukan perjalanan ke utara ke ibu kota bersejarah lainnya, Ghazni. Hari ini, Ghazni adalah kota perdagangan yang ramai. Tetapi pada abad ke-12, ini adalah ibu kota Kekaisaran Ghaznavid yang kuat. Sebuah kekaisaran yang membentang dari Persia hingga India. Itu adalah kota cendekiawan, penyair, dan istana. Hampir semuanya telah hilang. Tetapi dua hal tetap ada. Menembus langit padang pasir. Menara Ghazni. Ini adalah dua menara kembar. Masing-masing setinggi sekitar 65 kaki, meskipun dulunya jauh lebih tinggi.
Menara-menara itu ditutupi dengan batu bata terakota yang rumit, diatur dalam pola yang terlihat seperti bunga padang pasir, dengan sisa-sisa kecil glasir Pirus. Menara-menara ini adalah semua yang tersisa dari Masjid Megah yang dibangun oleh para Sultan Ghaznavid. Mereka adalah penyintas soliter dari zaman keemasan jalur sutra. Legenda lokal mengatakan bahwa menara-menara itu tidak diam. Mereka mengatakan bahwa pada malam berangin, menara-menara itu memanggil para penyair yang hilang dari era Mahmud dengan suara lonceng angin yang digantung di sana berabad-abad yang lalu. Selatan adalah tanah iman dan debu. Tetapi perjalanan kita belum berakhir. Masih ada beberapa permata terakhir yang tersisa, tersembunyi di depan mata. Perjalanan kita untuk menemukan Afghanistan yang tersembunyi telah membawa kita dari puncak tertinggi ke kota-kota tertua. Kita memiliki 2 perhentian lagi, tempat-tempat yang menangkap keindahan yang mengejutkan dan sejarah yang luar biasa dari tanah ini. Kita melakukan perjalanan ke Jalalabad di timur. Di sini kita menemukan Taman Nimla. Ini adalah surga Mughal lainnya, sebuah Chahar Bagh atau taman yang dibagi menjadi 4 dengan kolam reflektif dan air mancur. Taman itu dirancang pada tahun 1610 oleh Kaisar Jahangir. Di musim semi, udara dipenuhi dengan aroma bunga jeruk. Itu adalah contoh sempurna dari desain Taman Mughal, pemandangan surga di bumi. Tetapi taman itu memiliki kisah aneh. Ini konon adalah tempat favorit Kaisar Jahangir untuk piknik karpet terbang. Tentu saja karpet itu sebenarnya tidak terbang. Itu hanyalah karpet. Tetapi legenda itu melekat dan taman ini dikenal sebagai tempat yang menginspirasi impian udara dan kisah-kisah fantastik. Perhentian terakhir kita membawa kita kembali ke Kabul. Tetapi itu bukanlah reruntuhan, bukan taman atau masjid. Itu adalah rumah pribadi. Inilah Museum Sultani. Ahmad Shah Sultani adalah seorang pedagang, pecinta seni, dan kolektor. Pada tahun 2004, dia membuka museum pribadi ini di sebuah galeri di tamannya. Dan apa yang dia kumpulkan adalah menakjubkan. Ini adalah harta karun pribadi berupa keingintahuan emas, perhiasan kuno, dan yang paling penting, harta Baktria. Kita berbicara tentang emas Tilia Tepe, harta karun Baktria yang terkenal dari 2000 tahun yang lalu. Sementara koleksi utama berada di Museum Nasional, Sultani memperoleh kepingannya sendiri selama beberapa dekade. Mereka berkilauan seperti bintang di lemari pamerannya. Tetapi objek yang paling menarik adalah objek kecil. Itu adalah koin berbisik, Tilia Tepe, berusia 2000 tahun. Koin itu tidak terbuat dari emas, tetapi paduan yang aneh. Pemandu museum akan memberitahu Anda rahasia. Jika Anda memutar koin dan mengajukan pertanyaan, cara koin itu bergoyang dan jatuh akan memberitahu Anda nasib Anda. Itu adalah sepotong kecil sihir. Hubungan langsung dengan masa lalu yang kuno, multikultural, dan sangat kaya dari tanah ini. Dari Danau Pirus Band-e-Amir hingga koin berbisik kecil ini, kita telah melihat Afghanistan yang jarang dilihat dunia. Sebuah negara dengan keindahan alam yang mendalam, kedalaman sejarah yang menakjubkan, dan semangat manusia yang tak terpatahkan. Berita utama akan menceritakan satu kisah. Tetapi Afghanistan yang sejati, yang tersembunyi dari dunia, menceritakan ribuan kisah lainnya. Saat eksplorasi kita terhadap keajaiban Afghanistan yang terselubung berakhir, panggilan dari sudut-sudut yang belum ditemukan semakin kuat, tanah itu membisikkan lebih banyak rahasia, reruntuhan terlupakan, di mana kekaisaran berhadapan dalam keheningan, ngarai zamrud yang menentang cengkraman padang pasir, dan kuil-kuil di mana gema para santo tetap ada di dalam debu. Kita telah menemukan lebih banyak tempat, masing-masing babak baru dalam saga abadi ini, yang ditarik dari provinsi-provinsi yang telah dijaga oleh waktu. Ini bukanlah gema perang atau bayangan berita utama, ini adalah denyut nadi suatu bangsa yang terukir di batu, air, dan legenda. Mari kita berpetualang lebih dalam ke harta karun yang terkubur di utara, benteng-benteng yang menantang di selatan, kota-kota yang hilang di timur, dan oasis-oasis yang sunyi di barat.
Perjalanan kita berlanjut ke utara, melampaui Masjid Biru yang terkenal, melampaui ibu kota-kota. Kita menuju ke dataran yang dipanggang matahari di Provinsi Jowzjan, hamparan datar dan berdebu yang membentang menuju Sungai Amu Darya. Soalnya, tanah ini terlihat kosong. Tetapi yang diabaikan banyak orang adalah bahwa harta karun terbesar seringkali tersembunyi tepat di bawah permukaan. Di sini bumi itu sendiri menjaga salah satu rahasia terbesar dalam sejarah arkeologi. Kita telah tiba di Tilia Tepe, nama yang berarti Bukit Emas. Bagi seorang pelancong, itu tidak terlihat istimewa. Itu adalah sekelompok 6 gundukan rendah yang diterpa angin di lapangan kosong. Anda bisa sederhananya melewatinya begitu saja. Para penggembala dengan kawanan mereka adalah satu-satunya pengunjung, tetapi pada tahun 1978, sebuah tim arkeolog menggali gundukan-gundukan ini. Dan apa yang mereka temukan mengubah semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang tanah ini. Mereka tidak menemukan satu makam pun, mereka menemukan harta karun. 6 makam ini, yang berasal dari abad pertama sebelum era umum, adalah tempat pemakaman para pengembara dari era Kushan. Mereka hampir pasti adalah bangsawan, dan mereka dikuburkan bersama emas mereka. Kita berbicara tentang lebih dari 20.000 artefak emas individu, bukan hanya koin. Kita berbicara tentang mahkota permata yang rumit yang ditenun dengan lapis lazuli. Kita berbicara tentang sarung pedang, bertatahkan pirus dan garnet, ikat pinggang emas, kalung emas, patung emas ratu di atas kuda. Ini adalah harta karun Baktria, harta karun yang menyaingi Tutankhamun. Tetapi apa yang tidak diberitahukan kepada Anda adalah legenda lokal. Ini bukan hanya gundukan. Gundukan-gundukan ini dikutuk. Penduduk setempat menceritakan kisah yang lebih gelap. Mereka mengatakan bahwa ini bukanlah raja, tetapi 6 penyihir nomaden yang bernegosiasi dengan jin, roh padang pasir yang kuat, untuk mendapatkan kekuatan dan keabadian. Emas mereka, kata ceritanya, dikutuk. Itu akan membakar tangan siapapun yang tidak layak menyentuhnya. Hari ini, tidak ada museum besar di situs itu. Tidak ada tali beludru, hanya ada angin, debu, dan gundukan rendah. Para penggembala yang telah menggembalakan kawanan mereka di sini selama beberapa generasi akan bersumpah bahwa pasir bergeser di malam hari. Mereka mengklaim bahwa pada bulan purnama, Anda dapat melihat kilauan pedang yang terkubur menghilang saat fajar. Berdiri di sini dengan Sungai Amu Darya, Oxus kuno, bergumam di kejauhan, Anda merasakan sensasi menyentuh tepi sejarah. Bagian dunia ini adalah wadah peleburan dan Kekaisaran Kushan berada di pusatnya. Kita melakukan perjalanan ke timur, ke Provinsi Baglan, untuk menemukan bukti. Bertengger di atas tebing batu yang tinggi, seperti altar yang terlupakan bagi para dewa sebuah kekaisaran, terletak Surh Kotal. Ini adalah kompleks kuil Kushan yang masif, dibangun pada abad kedua era umum. Itu adalah platform batu bertingkat yang sangat besar, lebih besar dari lapangan sepak bola, dengan tangga besar yang mengarah ke, sekarang ke langit. Tetapi 2000 tahun yang lalu, platform ini menopang kuil api yang sangat besar. Ini adalah tempat di mana api Zoroaster menari tertiup angin. Tetapi inilah faktor mencengangkan. Tepat di sebelah kuil api, mereka juga menemukan stupa dan patung Buddha. Ini adalah keajaiban sinkretik. Tempat di mana kepercayaan yang berbeda hidup berdampingan di jalur sutra. Itu adalah wadah peleburan yang sejati. Tangga-tangga diukir dengan sosok elang berkepala singa atau griffin yang mengarah ke plint kosong. Plint ini dulunya menopang patung kolosal Raja-Raja Kushan, tetapi patung-patung itu dirobohkan oleh waktu dan penjajah. Kisah tersembunyi, para arkeolog menemukan prasasti dalam aksara Baktria, bahasa yang ditulis dalam huruf Yunani. Mereka mengisyaratkan tangga menuju bintang, sebuah jalan landai yang digunakan untuk prosesi kerajaan yang dimaksudkan untuk meniru kenaikan raja ke surga. Tempat ini masih memiliki kekuatan. Penduduk setempat menghindari situs itu setelah matahari terbenam. Mereka mengklaim bahwa angin membawa suara nyanyian, bisikan para imam yang telah lama meninggal yang merawat api yang padam berabad-abad yang lalu.
Dan mereka mengatakan bahwa pada Equinox, bayangan plinth kosong berbaris untuk menunjukkan kuburan tersembunyi, lemari besi relik Kushan, tidak tersentuh sejak masa pemerintahan Raja Kanishka yang agung. Kushan menulis bahasa mereka dalam huruf Yunani. Tetapi mengapa? Untuk menemukan jawabannya, kita harus pergi lebih jauh ke utara, ke Provinsi Tahar, di mana sungai Oxus menelusuri jalan menuju kota yang benar-benar hilang. Inilah Ai Khanum, nama itu berarti Nyonya Bulan. Ini bukan hanya reruntuhan, ini adalah kota Yunani membeku dalam waktu. Di tengah Afghanistan. Didirikan sekitar 280 sebelum era umum oleh pemukim Seleukia, pewaris Alejandro Magno, kota ini adalah kemegahan Helenistik murni dan tanpa campuran. Reruntuhan itu membentang seluas 1,5 mil persegi atau lebih dari 370 hektar. Dan penemuan-penemuan itu sungguh mengejutkan. Kita berbicara tentang kolom Korintus, jenis yang Anda lihat di Athena, setengah terkubur dalam lumpur. Mereka menemukan gimnasium dengan cincin gulat yang terukir di marmer. Mereka menemukan gudang senjata dengan tablet yang diukir dalam bahasa Yunani. Alejandro Magno sendiri menghabiskan musim dingin di dekat sini. Dan para insinyurnya menata jaringan kota ini. Bayangan Alejandro melekat di setiap sudut. Tetapi legenda yang mengikat tempat ini adalah legenda lokal. Itu adalah kisah Nyonya Bulan, Dewi Bulan yang merupakan permaisuri Raja Baktria. Ketika dia mengkhianatinya, dia mengutuk kota itu untuk tenggelam ke sungai dan dilupakan. Dan begitulah. Kota itu hilang dalam sejarah sampai banjir pada tahun 1960-an mengungkapkannya sekali lagi. Berkeliaran di sekitar palestranya, alun-alun utamanya, saat senja adalah pengalaman yang tidak nyata. Anda hampir berharap untuk melihat pria berbaju toga. Anda hampir bisa mendengar deru hantu perisai hoplite, pengingat bahwa disinilah timur bertemu barat, tidak hanya dalam penaklukan, tetapi dalam kolonisasi yang sunyi selama ratusan tahun. Pengaruh Yunani memudar, tetapi jalur sutra hanya menjadi lebih kuat. Kita melakukan perjalanan ke selatan, ke Provinsi Kunduz. Di sini, kita menemukan Rabat Sangi, sebuah caravanserai Timurid abad ke-15. Caravanserai adalah, sederhananya, hotel berbenteng untuk jalur sutra. Dan yang ini, indah, itu adalah kapsul waktu. Pintu masuk berkubah megah, dengan kubah pirus melengkung di atas halaman yang luas. Di dalamnya, pohon pistachio yang lapuk berusia ratusan tahun masih memberikan keteduhan. Ini adalah tempat peristirahatan bintang 5. Kamar-kamarnya yang kecil atau sel-sel pernah ramai dengan para pedagang yang menukar lapis lazuli tak ternilai dari Badakhshan dengan sutra berkilauan dari Samarkand. Dinding-dindingnya menceritakan kisah itu. Dinding-dinding itu masih menyimpan lukisan dinding yang memudar, lukisan kehidupan kemewahan dan waktu luang. Anda dapat melihat pemain polo, olahraga favorit kaum Timurid. Anda dapat melihat dervish menari, berputar dalam doa ekstasi. Tetapi teka-teki nyata Rabat Sangi adalah ruang gema. Itu adalah aula berkubah, mahakarya arsitektur Timurid. Akustiknya sempurna, bisikan dari satu sudut berjalan di sepanjang dinding dan dapat didengar dengan kejelasan sempurna di sudut yang berlawanan. Penduduk setempat mengatakan bahwa itu dirancang oleh ahli akustik Timurid yang licik sehingga penguasa dapat menguping mata-mata dan pedagang. Hari ini penduduk setempat berkumpul di sini untuk pembacaan puisi. Mereka percaya bahwa gema membawa ayat-ayat mereka ke akhirat, di mana Raja Astronom Besar Uluh Bek sendiri menilai rima mereka. Tidak jauh dari situ, di provinsi yang sama, kita menemukan kontras yang mencolok. Masjid Haji Piada berdiri sebagai penjaga iman yang sederhana. Ini bukanlah mahakarya Ubin yang agung, ini adalah masjid bata lumpur kecil abad ke-12 yang dibangun oleh dinasti Gorid. Fitur yang paling terkenal adalah menaranya yang miring seperti pendongeng yang lelah.
Nama Haji Piada berarti peziarah yang berjalan kaki. Kisahnya adalah bahwa masjid itu dibangun oleh seorang pria suci yang berjalan tanpa alas kaki sepanjang jalan dari Mekah. Tetapi masjid itu memiliki dua rahasia, mihrabnya, ceruk doa, bertatahkan kerikil sungai sederhana. Penduduk setempat akan memberitahu Anda bahwa di bawah sinar bulan purnama, kerikil ini bersinar samar. Mereka mengatakan bahwa itu adalah mineral dari sungai Kunduz yang menangkap cahaya bintang. Rahasia kedua ada di sumur di halaman. Legenda mengatakan bahwa ketika Haji Piada pertama kali tiba, desa itu dilanda kelaparan. Dia memukul tanah kering dengan tongkatnya, dan sumur ini menyembur keluar. Selama 3 hari sumur itu mengeluarkan susu, bukan air, menopang seluruh desa. Hari ini, itu adalah tempat permohonan yang tenang. Para penganut mengikat benang-benang kecil ke menara yang miring, doa sunyi untuk nazar atau permintaan, dan seruan untuk salat bergema seperti detak jantung melalui ladang kapas yang tak berujung. Utara adalah tanah emas yang terkubur dan iman yang terkubur. Tetapi sekarang kita harus menuju ke timur, menuju pegunungan. Perjalanan ke timur membawa kita dari dataran ke lipatan curam Provinsi Parwan. Gunung-gunung di sini tajam, tak kenal ampun, dan menempel di sisi tebing. Seperti harta karun naga, kita menemukan Rabat-i Malik. Ini adalah caravan serai lain, tetapi dari era sebelumnya, abad ke-11. Dan itu bukanlah tempat peristirahatan yang lembut, itu adalah benteng, diukir di batu pasir merah lokal. Portalnya yang masif diukir dengan kaligrafi Kufij yang rumit. Pola tanaman merambat yang saling terkait yang melambangkan rute perdagangan abadi. Ini adalah penginapan berbenteng untuk karavan unta yang harus menghindari penyerbu Ghaznavid. Itu adalah tempat yang keras dan mengesankan. Hari ini, tempat itu menampung para penggembala kambing dan kawanan mereka, dan tentu saja mereka punya cerita. Mereka menceritakan kisah Malik, pria yang membangunnya. Mereka mengatakan bahwa dia bukan hanya seorang pria tetapi seorang pangeran yang berubah bentuk yang diasingkan karena mencintai seorang penari Hindu. Rohnya, kata mereka, tidak pernah pergi. Roh itu terwujud sebagai elang putih besar yang mengitari reruntuhan setiap hari pada tengah hari, menjaga celah itu. Pendakian ke temboknya menawarkan Anda pemandangan lembah Gorban yang menakjubkan. Dan di dalamnya, di aula utama, ada ruang taht. Di sini, kursi batu tertanam di dinding. Penduduk setempat mengklaim bahwa kursi itu berisi cetakan tangan ditinggalkan oleh Sultan Mahmud dari Ghazni yang perkasa itu sendiri selama Dewan Perang Tengah Malam. Dari benteng perang, kita melakukan perjalanan lebih dalam ke Provinsi Logar, ke tempat yang telah menjadi salah satu situs paling penting dan paling terancam di bumi. Inilah Mes Aina. Tempat ini adalah sebuah teka-teki. Itu adalah situs yang luas, mencakup ribuan hektar. Dan itu bukan hanya satu hal, itu adalah situs zaman perunggu berusia 3000 tahun. Itu adalah salah satu deposit tembaga terbesar di dunia, itulah arti Mes Ainak, tambang tembaga kecil. Dan dibangun tepat di atasnya terdapat biara Buddha yang luas dari abad ke-5 era umum. Bayangkan, kompleks stupa, kuil, dan gua meditasi yang masif, semuanya menghadap ke lubang tambang tembaga berwarna hijau pirus. Disinilah dunia kuno mendapatkan tembaga dan bahkan lapis lazuli mereka. Pengecoran kuno dan patung Buddha menghiasi perbukitan. Tetapi legenda di sini melekat lebih kuat daripada sejarah. Para penambang yang masih mengerjakan tanah ini berbicara tentang ibu tembaga, seorang dewi pra-Arya yang kata mereka melahirkan biji dari nadinya sendiri untuk mempersenjatai para pahlawan kuno melawan iblis. Mereka mengatakan bahwa para penambang yang menggali terlalu dalam dengan terlalu banyak keserakahan membangkitkan kemarahannya. Runtuhnya yang terjadi, kata mereka, bukanlah kecelakaan. Itu adalah suara isak tangisnya. Mosaik rapuh ini sekarang dilindungi oleh UNESCO. Penggalian telah dijeda dan dimulai sebuah perlombaan melawan waktu. Stupa-stupa itu tetap ada, membisikkan tentang para biksu Kushan yang tinggal di sini.
Dan konon para biksu itu mengukir nubuat di batu, meramalkan jatuhnya kekaisaran dan penemuan harta karun di bawah kaki mereka. Dari debu dan tembaga logar, kita mencari jenis harta karun yang berbeda. Kita mendaki ke ketinggian provinsi Badakhshan, jauh dari tepi koridor Wakhan ke lembah Zeba. Ini adalah simfoni alam. Itu adalah padang rumput alpin, surga dataran tinggi di atas 6.500 kaki. Lembah itu diukir oleh air lelehan gletser. Hal pertama yang Anda lihat adalah ladang jelai bertingkat, petak-petak hijau yang mustahil yang mengalir menuruni lereng curam. Dan di musim semi, seluruh dasar lembah adalah permadani tulip liar, mekar dalam warna merah dan emas yang mustahil dan cerah. Tempat ini adalah Eden. Dan seperti Eden, tempat itu adalah tempat perlindungan. Pada abad pertengahan, para cendekiawan Ismaili melarikan diri dari pedang Mongol, bersembunyi di lembah ini. Perpustakaan mereka dibakar, tetapi tradisi mereka bertahan dalam epos lisan, lagu-lagu yang masih dinyanyikan oleh para penggembala hari ini. Tetapi rahasia nyata lembah itu, sebuah mata air bernyanyi. Itu adalah tempat di mana air menggelembung di atas dasar kuarsa dan suara yang dihasilkannya bukanlah gemericik. Itu adalah dengungan, serangkaian harmonik. Penduduk setempat mengklaim bahwa suara ini menyembuhkan jiwa. Legenda mengatakan bahwa Imam Ismail sendiri mandi di mata air ini dan mata air itu memberikan penglihatan kepada mereka yang berhati murni. Berjalan di sepanjang jalur ini saat fajar, menghirup udara yang tipis dan dingin, adalah pengalaman spiritual. Kabut terbuka untuk memperlihatkan siluet ibex dengan tanduk melengkung raksasa mereka berdiri di tebing. Mereka adalah penjaga dunia yang tidak tersentuh dan tersembunyi ini. Kita telah melihat timur yang hijau. Sekarang, perjalanan menuntut kita pergi ke selatan, menuju api. Selatan adalah dunia yang berbeda. Kita meninggalkan pegunungan dan lembah dan memasuki padang pasir. Kita berada di Provinsi Helmand, tempat panas dan debu. Dan dari padang pasir ini, satu struktur yang mustahil menjulang 82 kaki ke langit. Inilah lengkungan Bost. Itu adalah monumen Ghaznavid yang soliter dan megah, seperti pelangi batu bata yang membatu. Itu didirikan pada abad ke-11, tetapi inilah masalahnya. Itu adalah gerbang kemana-mana. Lengkungan itu dibangun sebagai pintu masuk besar ke ibu kota Lashkargah yang hilang, sebuah kota istana yang dulunya berdiri di sini. Sekarang kota itu telah hilang, direbut kembali oleh padang pasir. Hanya lengkungan yang tersisa. Lengkungan itu dihiasi dengan singa stuko yang samar dan ayat-ayat Kufich yang memuji Sultan Mahmud. Tetapi, seperti biasa, kisah lokal lebih dramatis. Mereka mengatakan bahwa lengkungan ini tidak dibangun di atas pasir, tetapi di atas sarang setan. Lengkungan itu, klaim mereka, menyegel setan itu di bawah tanah. Pada malam badai, guntur yang bergemuruh di padang pasir bukanlah guntur. Itu adalah binatang buas yang melawan ikatannya. Para pembangun yang bertengkar selama pembangunannya, kata legenda, diubah menjadi batu bata lengkungan itu sendiri. Hari ini, penduduk setempat piknik di bayangannya yang panjang, melemparkan kurma ke dalam kekosongan untuk keberuntungan. Dan para arkeolog bingung dengan desas-desus tentang lemari besi bawah tanah, tempat peta perang Sultan Mahmud yang diukir di kulit masih menunggu. Dari lengkungan yang sunyi, kita melakukan perjalanan ke benteng yang utuh. Kita berada di Provinsi Zabul, di Benteng Kalat. Ini bukanlah benteng bata lumpur yang halus, ini adalah monster. Benteng ini memahkotai singkapan basal yang besar, sumbat batu hitam, dan vulkanik. Dindingnya yang zigzag adalah labirin yang dirancang untuk membingungkan penyerang. Dan tempat ini, sederhananya, kuno. Benteng ini berasal dari setidaknya 500 sebelum era umum. Ini adalah benteng Kekaisaran Persia Achaemenida.
benteng ini sudah ada sebelum zaman keemasan Athena. Benteng itu menjaga jalur kritis dari Kandahar ke Kabul. Dan semua orang mengetahuinya. Benteng itu dikuasai oleh Eftalitas Safarids dan ditandai oleh Ketapel Timur pada tahun 1383. Di dalamnya, sumur yang dalam membisikkan legenda terbesar benteng itu. Itu adalah kisah Ratu Soraya, seorang penguasa abad ke-10. Kisah ini mengatakan bahwa benteng itu dikepung, para pembelanya telah pergi. Tetapi sang ratu mempertahankannya sendirian selama berbulan-bulan, bergerak dari dinding ke dinding, menembakkan panah, membuat musuh percaya bahwa benteng itu masih penuh dengan tentara. Akhirnya benteng itu jatuh, tetapi pembangkangannya dikenang. Mereka mengatakan bahwa darahnya menodai batu-batu sumur. Dan pada equinox, batu-batu itu masih bersinar merah. Mendaki 300 langkahnya hari ini memberi Anda panorama lembah, tanah ladang hijau. Itu adalah pemandangan yang dibeli oleh perjuangan berabad-abad. Perhentian terakhir kita di selatan membawa kita ke barat, ke padang pasir tak berujung di Provinsi Nimros. Di sini, muncul dari dataran garam berdiri benteng Delaram. Tempat ini terlihat seperti Fata Morgana. Itu adalah benteng Sasania dari abad ketiga era umum, dibangun dari adobe yang diputihkan oleh matahari. Menara-menaranya yang bundar mengingatkan pada desain Parthia tampak meleleh kembali ke bumi. Ini adalah jangkar penting untuk perdagangan dari Persia ke India, tetapi padang pasir adalah tempat roh. Legenda mengklaim bahwa benteng ini tidak dibangun oleh Sasania, tetapi oleh para insinyur Alejandro. Dan mereka tidak membangunnya untuk menghentikan pasukan. Mereka membangunnya untuk menjebak sesuatu. Roh pasir, jin yang melahap seluruh karavan. Mereka mengatakan bahwa roh itu masih terperangkap. Angin hantu yang melolong melalui lubang panah adalah roh itu yang masih berteriak. Itu adalah suara yang membawa aroma hantu rempah-rempah yang hilang, kapulaga dan kunyit dari karavan yang dimakannya. Hari ini, para pengembara berkemah di halamannya, berbagi kisah di sekitar api unggun mereka, sementara di dalamnya, cahaya terakhir hari jatuh pada lukisan dinding kuda bersayap yang memudar-pudar. Tetapi masih ganas. Padang pasir menyimpan rahasianya dengan baik. Tetapi ada beberapa bisikan yang tersisa. Di barat, ini bukanlah kisah-kisah mudah yang diteriakkan oleh monumen-monumen besar. Tetapi kisah-kisah yang harus Anda condongkan untuk didengar, dibawa oleh angin di atas reruntuhan tanah yang dipanggang dan celah tinggi yang sunyi. Perjalanan kita telah menjadi perjalanan hantu dan gema, tetapi hampir selesai. Kita berputar ke barat, menuju perbatasan Iran, ke tempat di mana Sungai Helman menelusuri garis kehidupan melalui debu. Kita menuju ke Provinsi Farah, ke Tengara yang bukan hanya sebuah kota, tetapi lapisan kota yang tak terhitung jumlahnya, ditumpuk seperti halaman buku yang terlupakan. Inilah benteng kuno Farah. Dari kejauhan, benteng itu menipu. Benteng itu hanya terlihat seperti bukit besar, bahu tanah masif yang roboh yang naik dari dataran, mudah untuk dilewatkan. Tetapi yang telah diabaikan banyak orang selama berabad-abad adalah bahwa ini adalah kota itu. Inilah yang disebut para arkeolog sebagai Tell Mound, gundukan buatan yang diciptakan dari ribuan tahun hunian manusia. Itu adalah bukit yang terbuat dari debu rumah bata lumpur yang tak terhitung jumlahnya, abu kebakaran besar, puing-puing istana yang ditaklukkan, dan tulang belulang kekaisaran. Itu adalah jaringan parut sejarah, tempat di mana berabad-abad kota telah dibangun, dihancurkan, dan dibangun kembali, satu di atas yang lain. Tempat ini adalah palimpsest kekuasaan. Selama berabad-abad, tempat itu berada di persimpangan jalan yang kritis.
Siapapun yang memegang Farah memegang kunci wilayah itu. Dan semua orang tampaknya menginginkannya. Ketika para arkeolog mulai menggali di sini pada tahun 1970-an, mereka tidak hanya mengikis kotoran, mereka mengupas waktu. Mereka menemukan lapisan Parthia dari zaman Kristus. Ketika ini adalah perbatasan melawan Roma. Mereka menemukan lapisan Kushano-Sasania, Kekaisaran Hibrida Timur dan Barat. Mereka menemukan lapisan yang kaya dan dalam dari era Islam yang berbicara tentang zaman keemasan sains dan seni. Gundukan ini adalah saksi bisu kebangkitan dan kejatuhan dinasti demi dinasti. Lebih dalam, mereka menemukan fondasi istana abad ke-6, sebuah pernyataan kekayaan dan kekuasaan yang menakjubkan dari tepi Kekaisaran Sasania. Dan apa yang mereka temukan di dalamnya adalah faktor mencengangkan yang menghentikan Anda. Sistem pemanas hypocaust, biarkan itu meresap. Pemanas bawah lantai ala Romawi kuno di tengah Afghanistan. Ini bukanlah perapian kasar, ini adalah teknik yang canggih, sistem saluran dan pilar yang mengedarkan udara panas di bawah lantai marmer, memanaskan kamar-kamar mewah seorang raja atau gubernur yang terlupakan. Itu berbicara tentang tingkat kemewahan yang kita kaitkan dengan Roma atau Konstantinopel, ditemukan di sini, di jantung Asia Tengah. Itu adalah petunjuk bahwa ini tidak pernah menjadi daerah terpencil. Itu adalah persimpangan jalan yang kosmopolitan. Tetapi bukan itu saja, mereka juga menemukan ossuary Zoroaster. Kotak tulang kecil dan rumit ini adalah jendela ke dalam jiwa orang-orang ini. Kotak-kotak itu berbicara tentang iman yang menganggap api dan bumi sebagai suci, keyakinan bahwa tubuh tidak boleh mencemari elemen setelah kematian. Ini adalah tempat budaya tinggi, kekayaan mendalam, dan iman kuno yang mendalam. Tetapi sejarah hanyalah setengah dari cerita. Separuh lainnya milik mitos. Dan mitos lokal benteng itu adalah mitos tragedi yang mendalam. Kota itu tidak hanya disebut Farah, kota itu dinamai Farah, seorang putri Sasania. Mereka mengatakan bahwa kecantikannya seluas langit padang pasir, semangatnya seganas sungai Helmand saat banjir. Cintanya tentu saja dilarang, romansa dengan seorang pria di bawah kedudukannya. Kerajaannya diserbu, pasukan ayahnya dihancurkan, penakluk baru yang tiba di gerbang menuntut sang putri sebagai hadiahnya. Saat dia mengakhiri hidupnya, melompat dari menara tertinggi, dia mengutuk para penyerbu, dia mengutuk benteng itu sendiri. Dia bersumpah bahwa tidak ada penakluk yang akan menemukan kedamaian di sini, dan tidak ada pemburu harta karun yang akan menemukan emasnya. Dia mengubur hatinya, kata cerita itu, jauh di dalam inti benteng. Dia bersumpah bahwa satu-satunya hal yang akan ditemukan oleh orang serakah di sini adalah kesedihannya yang dibuat nyata. Dan kata cerita itu, mereka tidak pernah menemukannya. Para penakluk datang dan pergi. Benteng itu dikepung oleh bangsa Mongol, diperebutkan oleh Safawi dan Mughal, dan di zaman modern benteng itu berfungsi sebagai pos militer. Tidak ada yang menahannya lama. Tidak ada yang menemukan kedamaian. Dan para pemburu harta karun, para penggali dan penjelajah tidak menemukan emas, tidak ada simpanan permata istana Sasania, mereka hanya menemukan duri. Penduduk setempat akan memperingatkan Anda, duri tumbuh lebat dan cepat, bertunas dari tanah kering dan terkutuk. Dan mereka mengatakan bahwa duri ini berbeda. Duri itu selalu mengeluarkan darah. Saat senja, siluet benteng dengan latar langit berwarna merah menghantui. Sungai Helmand mengalir, tidak peduli dengan tragedi yang telah disaksikannya. Beberapa mengatakan bahwa jika Anda berdiri di sana ketika angin bertiup, Anda dapat mendengar gemerincing samar gelas anggur di angin, gema hantu pesta Sasania yang telah lama berlalu. Kita meninggalkan debu dan panas dataran rendah. Perhentian terakhir kita membawa kita ke atas, ke kabut tengah, naik ribuan kaki, ke dunia yang berbeda. Kita menuju ke provinsi dataran tinggi Daikundi yang terpencil. Inilah Hazarajat, tanah air orang Hazara. Udara di sini tipis dan tajam. Pemandangan adalah kontras yang keras dari puncak berbatu
dan tandus dan lembah alpin hijau yang mustahil. Di sini, kita menemukan sesuatu yang bukan kota, benteng, atau tempat tragedi. Itu adalah tempat kedamaian. Itu disebut Sang Emasha, batu penyair. Itu adalah batu besar monolitik, satu batu raksasa yang menonjol dari padang rumput alpin, seolah-olah raksasa menjatuhkannya dari langit. Batu itu ditutupi grafiti era Safawi, aksara Persia yang elegan dari abad ke-17 diukir jauh ke dalam batu. Selama berabad-abad, ini adalah penanda jalan, tengara bagi karavan yang kelelahan yang melintasi celah-celah tinggi, sunyi, dan berbahaya ini. Ukiran-ukiran itu adalah kesaksian, saya pernah ke sini, doa syukur untuk perjalanan yang aman atau permohonan untuk perjalanan yang akan datang. Tetapi kisah itulah yang memberinya nama. Dikatakan bahwa berabad-abad yang lalu, seorang penyair yang tersesat hilang dalam kabut kesedihan, mungkin karena cinta yang hilang atau kekayaan yang hilang, tersandung pada batu ini. Dia dikalahkan, dikosongkan oleh kesedihannya sendiri. Dia duduk di bawah bayangannya yang panjang, dan saat dia melakukannya, saat dia menatap pegunungan yang sunyi dan agung, dia menemukan kejelasan baru. Batu itu tidak memberinya jawaban. Batu itu memberinya perspektif. Batu itu begitu besar, begitu permanen, sehingga membuat penderitaannya sendiri terasa kecil dan sementara. Dia menghabiskan seminggu di sana, menyusun ode, bukan untuk kesedihannya, tetapi untuk kebijaksanaan, keindahan pegunungan, dan kekuatan menemukan keheningan. Batu itu, kata penduduk setempat, istimewa. Batu itu hidup. Mereka mengatakan bahwa batu itu berkeringat embun yang jernih, bahkan pada hari-hari terkering dan paling cerah. Embun ini, klaim mereka, adalah respons batu terhadap kejelasan penyair. Itu adalah esensi gunung, dan itu menyembuhkan pikiran yang lelah dan hati yang sedih. Di dekatnya, danau alpin yang diberi makan gletser mencerminkan menara batu yang menembus langit. Itu adalah tempat kedamaian yang rapuh dan menakjubkan. Keheningan bukanlah keheningan kosong dari reruntuhan, tetapi keheningan penuh dan kaya dari alam. Di sini, Anda tidak akan menemukan hantu putri tragis. Anda akan menemukan tetua Hazara duduk menceritakan epos rakyat mereka, kisah-kisah perlawanan dan ketahanan, kisah-kisah yang seperti batu telah bertahan. Suara mereka bercampur dengan desahan abadi angin, kisah hidup yang dijaga oleh satu batu yang sunyi. Itu adalah pengingat bahwa beberapa rahasia tidak dikubur dalam kekerasan, tetapi disimpan di depan mata, menunggu kita cukup tenang untuk mendengarnya. Kita telah melihat keindahan, tetapi dapatkah itu benar-benar dipisahkan dari sejarahnya yang bergejolak? Itulah pertanyaan sebenarnya.